Ya, zaman dulu kalau orang trading, saya ngomong terjadi beberapa generasi. Oke, yang pertama adalah generasi manual. Generasi manual itu apa ciri khasnya? Dia bisa baca sebuah berita. Wah, ini keren nih. Kenapa dia bisa baca berita? Zaman dulu orang manual paling simpel. Mainnya cuma GU, EU sama Swiss franc. Sekarang sudah berkembang cross trade, sudah berkembang CFD, berkembang lebih lama. Nah, orang manual itu dia tahu ini support, dia tahu ini resisten, dia tahu di pembalikan arah mau benar atau salah, urusannya nomor dua. Tapi dia paham. Kenapa? Dia bisa melihat sebuah poin. Itu lebih kerennya. Kenapa? Generasi manual dia baca semua aturan mainnya. Dia baca buku panduannya, dia baca dari technical, fundamental, hitungan segala macam dia baca. Nah, makanya orang kalau mau beli alat elektronik pasti dikasih yang namanya buku panduan. Oke. Nah, jeleknya adalah orang Indonesia tidak pernah membaca buku panduannya. Ya, buku manualnya dia nggak pernah baca. Kenapa? Orang Indonesia tuh lebih suka ngoprek-ngoprek, lihat YouTube, cari tahu sendiri. Dikiranya dia sudah tahu semua, padahal belum tentu. Mungkin yang dia tahu cuma 5% atau 10%. Ada beberapa bagian yang dia tidak paham lagi. Makanya kalau orang zaman dulu manual lebih ngerti. Kenapa? Dia tahu, oh harga open seminggu yang lalu di sana, dia hafal. Oh harga pivotnya di sana, oh harga weekly-nya dia paham. Semuanya dia ngerti. Kenapa? Dia baca buku manualnya. Salah nggak? Nggak salah. Itu justru keren. Kenapa? Dia benar-benar mempelajarinya dari basic banget, dari nol banget sampai detik ini. Nah, berkembangnya zaman, industri trading berubah yang menjadi namanya industri ringkasan. Apa itu ringkasan? Orang sudah menambah, nah ini keren nih, menambah jurus-jurus barunya. Dia punya versi gaya trading dia sendiri, dia tahu indikator ini cocok, yuk mendingan jangan pakai MA, mendingan pakai MA, yuk mendingan pakai jangan MA, mendingan jangan simple sama close, mendingan bla 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 segala macam. Dia paham indikator ini, dia tahu ini cocok, ini nggak cocok, yuk lo pakai scalping, mendingan pakai Bollinger Band. Oh, yuk kalau mau main yang ini, yuk mendingan pakai ini, pakai ini, pakai ini. Indikator ini lebih cocok gitu, lebih valid dibandingkan ini banyak laggingnya. Salah nggak? Nggak, keren. Kenapa? Dia menambah jurus baru-barunya. Nah, berkembangnya zaman lagi, industri ini sudah berubah yang namanya generasi evolution. Apa itu evolution? Ini lebih keren lagi. Kenapa? Dia membuat jurus-jurusnya sendiri. Dia paham berita, dia paham indikator, dia tahu kekurangan indikator ini di mana, dia tahu kekurangan indikator ini di mana, dia paham semua. Bagus nggak? Bagus. Dia mulai menggabungkan ilmu perbintangan, ilmu pertanian, ilmu kesehatan, apapun dia campur-campur. Kenapa? Dia membuat. Jadi dia buat Fibo bla 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 bla, dia buat MA Rainbow apa segala macam. Keren nggak? Keren. Kenapa? Membuat paling susah. Ya, orang paling suka adalah melihat ATM, amati, tiru, modifikasi, selesai. Ya, hasilnya oke nggak? Oke. Kenapa? Karena dia membuat jurus-jurus baru buat dia. Wih, keren nih, saya buat ini, saya bikinin buku, saya jualin. Wah, keren. Oh, saya mau buat ini, saya mau buat ini, saya mau buat ini. Keren. Keren nggak? Kenapa? Dia menemukan. Nah, lebih keren. Nah, berkembangnya zaman, industrinya sudah berubah menjadi yang namanya generasi kreatif. Apa itu kreatif? Nah, semua jurus-jurus ini harus bisa diotomatisasikan. Kenapa? Lebih simpel, tidak lebih menggunakan analisa dan bisa multitask. Dan enaknya adalah generasi kreatif ini adalah kita ngomong adalah sistemnya pakai robot. Robot itu paling enak adalah kecepatan dan multitask. Itu yang paling enak. Kenapa? Karena semuanya harus bisa dimultitask seperti itu. Jeleknya trading manual, ringkasan evolution itu apa? Adalah waktu. Ya, kita kayaknya dikejar-kejar waktu gitu. Jadi, wah, gaya hidup kita berubah. Pagi jadi hasilnya capek di waktu. Oh, hasilnya worth it nggak? Worth it. Tapi kita punya badan capek. Ya, boleh nggak? Nggak salah. Tapi sekarang sudah zaman otomatisasi. Kenapa? Sebenarnya robot itu sudah ada zaman dulu. Cuman nggak banyak orang buat, nggak banyak orang apa ya? Nggak banyak orang fokus ke arah sana. Orang lebih suka kayak manual, dia ngeliat harga, dia ngeliat oh naik turunnya kayak gini, oh kena lossnya kayak gini, oh untungnya segini. Orang lebih suka ngerasain itunya. Tapi boleh nggak salah gitu. Nah, tapi jangan juga diadu. Diadunya apa? Oh, saya lebih suka manual. Wah, kalau main apa namanya robot mah pasti bisa bla 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 bla. Oh, main manual, orang manual sama orang robot, jangan berantem gitu. Artinya kita harus menyatu padukan, kita kolaborasikan, kita kawinkan gitu. Hasilnya boleh nggak lebih bagus? Sama kayak orang main analisa. Nggak bisa ngomong technical lebih bagus dari fundamental. Fundamental kadang-kadang banyak hoax-nya gitu kan. Nggak bisa ngomong gitu juga.
Nggak bisa ngomong juga teknikal lebih jelek dari fundamental, fundamental lebih bagus daripada teknikal, atau kebalikan, nggak bisa. Kenapa? Yang benar kita harus kawin silangkan. Hasilnya lebih apa? Hasilnya pasti lebih oke, gitu. Nah, tapi sekarang banyak orang yang mengadu gitu. Sebenarnya analisa nggak perlu diadu. Kenapa nggak perlu diadu? Ya kalau sudah untung dengan gayanya dia setuju dengan gayanya dia seperti itu, gitu. Tapi sekarang kenapa banyak orang sudah membuat yang namanya generasi kreatif itu? Karena sudah lebih simple, lebih multitask. Orang yang dia ini cuma ngelihat aja, oh sudah dapat. Nah, yang penting robotnya itu dilihat dulu cara kerjanya seperti apa, polanya pakai apa, mainnya seperti apa, dibuka nggak, terus risknya berapa, rewardnya berapa, ya kan? Orang lebih paham. Semakin banyak orang tahu, semakin orang senang. Nah, di DNA Pro inilah paling enak. Kenapa? Dibukain cara kerjanya, dibukain algoritmanya. Jeleknya apa? Kita nanti pasti akan di-copy orang, kita akan ditiru orang. Itu resiko di DNA. DNA siap dengan itu, DNA siap dengan itu. Ya. Nah, tawan awal mulanya dari mana? Dari bahasa pemrograman namanya adalah di platformnya itu khusus main di Forex sama Dimas itu ada namanya MetaTrader. Tapi kalau di saham orang boleh nggak pakai robot? Saat ini sih ada beberapa, cuman nggak semua. Di kripto banyak sekali pakai robot gitu. Main di mana lagi? Boleh nggak? Boleh nggak salah. Kenapa orang harus pakai itu? Karena lebih simpel dapat duitnya. Ya, nah di Meta 4 dan di Meta 5 itu pun sudah ada bahasanya sejak dari tahun 2005. Cuman nggak banyak, tadi saya bilang nggak banyak orang fokus main di EA. Orang lebih suka pakai manual, melihat pergerakannya, lagi rugi ya rugi, lagi untung pada senang, ketawa segala macam. Itu normal kayak gitu. Tapi sekarang zamannya sudah masuk ke revolusi 4.0. Jadi semuanya otomatisasi, lebih simpel kita ngelihatnya, lebih multitask, kecepatannya pun enak. Begitu klik 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 klik, waktu udah dapat semua, dapat semua, enak. Ada kekurangan di robot, ada kelebihan di manusia. Ada kekurangan di manusia, ada kelebihan di robot. Makanya ada beberapa pekerjaan ini yang harus kita kawin silangkan. Kenapa? Hasilnya lebih baik, nggak harus lebih baik. Gitu. Tapi dari Meta 4 dan Meta 5, orang lebih suka pakai Meta 4. Kenapa? Lebih kompleks lah, simpelnya seperti itu. Bukan berarti di Meta 5 kita nggak mau main, bisa aja. Ya, nggak ada masalah untuk hal itu. Ya. Nah, terus kita apa? Kita sistemnya kita bukan full otomatisasi robot. Kita bukan 100% dipercayakan sama robot. Ya, nggak berani. Saya pun juga nggak berani. Kenapa? Saya juga harus melihat ada beberapa kelebihan robot dan kelebihan manusia, ada kekurangan manusia, ada kekurangan robot gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa filter, kita sendiri bisa filter. Nah, kalau di DNA Pro konsepnya adalah semi otomatisasi robot. Artinya ada beberapa pekerjaan manusia. Ya, makanya kita 70% robot, 30%-nya adalah manusia. Ya, jadi tetap harus ada campur tangan manusia. Buat saya itu lebih fair. Kenapa? Market bersifatnya dinamis atau sedangkan robot bersifatnya statis. Nah, apalagi yang harus dilakukan robot? Kita harus lihat ini namanya software pasti harus di-upgrade, harus di-update supaya kenapa? Hasilnya lebih baik. Tapi kalau robot nggak pernah di-update, dimainin terus, ya resiko tanggung sendiri. Nah, kalau DNA sekarang sudah sampai mana? DNA sudah melewati upgrade sudah 4 kali sampai detik ini. Artinya kenapa? Kita terus melakukan kreativitas, melakukan penemuan-penemuan inovasi-inovasi baru gitu. Dengan pola yang sama. Polanya sudah ketemu sama saya, Pak Mr. Mas sudah menemukan pola ini. Akhirnya dituangkanlah ini di dalam DNA Pro Academy. Oke. Nah, apa aja kelebihan dan kekurangan orang dan kelebihan robot dan kekurangan robot. Yang pertama, robot itu disiplin. Nah, saya suka nih bahasanya. Kenapa? Disiplin. Orang disiplin nggak? Belum tentu. Gitu. Kalau robot kalau seperti ini, tadi pagi udah dapat 1,2 sampai 1,4, selesai, sudah. Robot selesai main, besok lagi main. Nah, kalau orang, wah enggak. Pak, pagi sudah dapat segini, kenapa malam nggak bisa main lagi? Lah kita memang DNA Pro konsepnya adalah kita nggak cari profit besar, kita cari profit yang konsisten. Kalau mau cari profit besar banyak kok di luar sana, beneran banyak. Apalagi robot tidak emosional, betul robot tidak emosional. Kenapa? Robot nggak punya hati, titik. Ya, kalau orang tipenya balas dendam. Hari ini gue main 0,5 kalah, besok gue main 1 lot, biar kekalahan gue dibayar hari itu juga. Ya nggak bisa gitu. Jangan balas dendam di market. Ya, kenapa? Di trader itu harus berani yang namanya cut loss.
Ya, harus berani yang namanya cut loss. Kalau trader nggak cut loss, ya saya juga agak sedikit berbahaya kayak gitu. Kenapa? Karena kalau sudah rugi jangan terlalu banyak. Menurut saya pribadi, ya kalau sudah rugi jangan ngarep. Oh ini bentar kok terturun lagi, nggak bisa kayak gitu trading. Ya harus berani cut loss. Harus siap-siap ganti posisi, di switching posisi apapun itu ya boleh dilakukan. Nah di DNA tidak mengenal yang namanya kompon sebuah lot. Ya, nah kalau orang sudah pasti kompon sebuah lot. Oh kalau satu hari saya untung 100, sorry 1 jam saya untung 100, saya hitung 24 jam saya untung berapa? Ya otaknya itu sudah pengalian. Orang sudah otaknya sudah pengali, sudah jelas. Apalagi robot multitask. Wah, begitu pasang buy sell sell, begitu buy langsung TP sama SL. Wah, kelihatan semua. Ya, kalau orang wah performa sedikit, begitu klik harus klik lagi, klik lagi, klik lagi. Ya, multitasknya agak sedikit terlambat karena pergerakan untuk derivatif ini hampir per detik ya. Nah, ini enaknya DNA Pro. Kenapa? Performanya sudah diuji. Nah, dari tahun berapa? 2019. Kita sudah mulai dari bulan Maret. Nah, kalau orang performanya hanya sedikit, tapi untungnya gede nggak? Oh, gede. Banyak nggak? Banyak. Banyak sekali gitu. Nah, apa kekurangan robot? Robot tidak bisa baca sebuah berita. Pasti. Pasti. Nggak usah diajarin. Jangan kan baca, oke yang setting kita kok. Kan? Nah, kalau orang bisa baca berita nggak bisa baca data nggak bisa, mau hasilnya benar hasilnya enggak pun ya nggak ditahu, tapi bisa baca sebuah berita. Ya, nah ini enaknya lagi DNA Pro, profitnya konsisten. Nah, ini yang susah orang lakukan. Gitu. Kalau orang profit yang tidak pasti, pasti banyak. Ada nggak satu hari untuk 100%? Banyak. Satu bulan 300%? Banyak. Banyak sekali orang, silakan di tempat sana boleh. Tapi kalau di DNA kami tidak menerapkan konsep itu. Kami menerapkan adalah profit konsisten. Satu hari 1% saja. Walaupun hasilnya bisa 0,9, 0,6, 1,2, 1,1 ya terserah gitu ya. Tapi kita rata-rata di kisarannya adalah 1%. Bisa nggak dapat? Bisa sebenarnya. Nah, gampang dapat 1%. Cuman kalau orang yang main, sudahlah ya terkadang begitu deh. Ya, serakahnya lebih tinggi daripada konsistennya. Oke. Terus kita mainnya di mana? Kita mainnya di pair emas. Kok mainnya di pair emas bisa konsisten? Bisa. Kenapa? Karena Mr. Mike ini sudah menemukan dan dia sudah uji coba, dia sudah test back. Ya, back testnya sudah cukup lama dia kerjain, hasilnya ya sampai detik ini kita bisa merasakan. Kenapa main emas? Karena emas digital asset yang volatility-nya tinggi untuk mendulang profit yang besar, sudah pasti. Paling enak analisanya dari mana? Analisanya adalah emas selalu berbanding terbalik dengan US dollar. Berarti kalau US dollarnya naik, emasnya turun. Kalau US dollarnya turun, emasnya naik. Ya, teorinya begitu. Pernah nggak naik dua-duanya? Pernah nggak turun dua-duanya? Pernah, tapi jarang. Ya. Nah, enaknya lagi adalah emas itu apa lagi? Emas dilihat dari supply dan demand. Ya, itu paling simpel, supply sama demand. Kenapa? Ya kita harus akui dari bulan Januari sampai bulan April ini emas tidak menjadi yang namanya sarana safe haven. Ya, emas cukup turun agak drastis dari 2000 sampai 1600. Ya, berasa orang-orang. Nah, tapi bukan berarti di kita kalau harga turun nggak pusing. Ya, bukan berarti harga turun kita nggak untung. Dan kita juga nggak pusing kalau harga turun. Kenapa? Karena derivatif kita bisa beli, kita bisa jual, kita bisa beli. Nah, itu lebih enaknya. Ya, nah sekarang gimana Pak cara kerja robotnya Pak? Boleh nggak dikasih tahu? Boleh. Kita kasih tahu. Kenapa? Kita bukain. Artinya kita transparan, kita kasih tahu caranya. Orang manual pun juga bisa ngelihat ya. Orang yang mau ngopi pun bisa ngelihat. Kenapa orang bisa ngelihat kopi? Karena kita live trading. Nah, jeleknya live trading apa? Bisa di copy nggak? Bisa. Banyak yang ngopi, banyak. Bisa Pak? Bisa. Bisa. Nah, orang trading pasti ngerti saya, apalagi orang robot ngerti saya caranya. Ya. Nah, terus gimana cara kerjanya? Nah, disinilah enaknya DNA. Kenapa? Dibukain, dikasih tahu, ya. Kita transparan semua, sampai sudah nggak ada titik pun celah untuk kita menyembunyikan satu pun hal pun. Oke? Nah, kita mulai. Yang pertama, DNA Pro itu konsepnya adalah trend follower. Nah, dia tidak melawan sebuah tren, dia tidak mengambil koreksi sebuah tren.
Ya. Nah, gimana cara trend follower? Ya, strategi pertama yang kalian harus main trend follower adalah kalian harus multi time frame dulu. Nah, ini paling penting nih. Kenapa? Harus dilihat dulu multi time frame-nya dari M5 ke H1 atau H1 M5 sama saja. Ya, dilihat trennya biasanya orang nentuin dari mana? H1, H4, D1 biasanya menentukan. Boleh nggak tambahin? Boleh. Kita lihat trennya kemana sekarang. Nah, entry-nya di mana? Entry-nya untuk di DNA Pro adalah di H1. Nah, terus DNA Pro pakai indikator apa? Pakai teknik apa? Di DNA Pro hanya memakai yang namanya scanning pola candlestick pattern. Wah, hanya candlestick pattern? Iya. Nggak ada alat bantu lain? Tidak. Wah, kok bisa, Pak? Bisa. Kalian yang nikmatin hari ini sudah dapat berapa? 1, sekian. Nikmatin, ya. Nah, gimana caranya? Inilah multi time frame dulu. Oke, semuanya dibikin kayak gini. Nah, sekarang kita ngomong algoritma strukturnya. Ya, algoritma strukturnya. Yang pertama dia harus scanning pola candlestick pattern. Apa yang dia scanning? Yang dia scanning adalah dia harus detect market volatility-nya dan melakukan price action. Oke, saya ulangin. Dia harus detect market volatility-nya dan melakukan price action. Ya, filter dulu multi time frame-nya, dicari. Scanning, kan tadi saya bilang scanning candlestick pattern. Oke, lihat. Yang ketiga, follow trend di overbought dan di oversold area. Follow, ngikutin. Kalau lagi turun, turun. Ya, kalau turun boleh nge-sell nggak? Boleh. Walaupun sudah oversold gimana Pak? Turun. Kalau sudah overbought, beli. Kenapa? Follow. Tidak melawan sebuah trend. Entry-nya di mana? Entry-nya di breakout support dan breakout resistance. Ya, kita hidden security profit, artinya kita TP dan SL itu kami tutup. Ya, kelihatan, kami tutupin. Nah, kita tutupin. Ya. Nah, inilah entry confirmation-nya di DNA Pro. Oke. Di text dulu price action di low time frame M5. Oke. Nah, inilah cara masuknya. Entry buy saat memasuki area overbought. Entry buy, Pak sudah overbought masih boleh beli? Iya. Itu main emas. Saya belum cek yang main mata uang. Kalau main emas, follow trend. Berarti iya di emas. Lah, yang dia detect apanya? Yang dia detect, tadi yang saya ngomong di atas, dia detect market. Yang dia detect adalah candle-nya. Candle volatility-nya. Kenapa? Harus ketemu resistennya ada 3, harus ketemu supportnya ada 3. Kalau ketemunya 2 boleh nggak? Boleh. Kalau ketemunya 1 boleh, tapi 1 dan 2 itu bukan follow biasanya, cuman raging harga. Tapi kalau ketemu resistennya ada 3 dan support lowest-nya ada 3, itu lagi trending. Trennya lagi kelihatan. Ya, tapi kalau nggak ketemu itu, boleh nggak masuk? Boleh. Nah, kita lihat scanning candlestick-nya kayak apa sih pola-polanya. Entry confirmation-nya sudah tahu ya. Di area overbought, kalian boleh beli. Ya, sama kayak emas, makanya tadi saya bilang, harga sudah turun jauh ya. Mungkin secara teknikal orang sudah oversold. Oversold itu masih bisa turun. Kalau kita lihat stokastik sudah di level 0, masih pula nolnya datar gitu, harga udah jauh, harga begini aja. Kenapa? Itu yang namanya tren. Jangan dilawan sebuah tren. Untuk main di komoditi ya. Komoditi artinya bisa main di mana aja, bisa main di oil, bisa main di silver, bisa, cocok. Ya. Kenapa cocoknya? Entry sell saat memasuki area oversold. Sama kalau kita ngomong harga oil ya kemarin waktu lagi pandemi sampai $5, betul sudah oversold. Oh, oversold banget, nggak mungkin sampai 0 lah. Begitu sampai sekarang kalau kalian buy di harga itu, buy turunnya kan cukup jauh tuh. Ya dari 50 sampai $5 per barrel. Sekarang dari $5 sudah 40-an sampai 60-an. Kenapa? Karena trennya lagi turun, sekarang lagi naik koreksinya. Sama kayak emas. Emas kemarin sudah naik kan dari 1.900 berapa gitu, 18 sudah break sampai 2000 sampai sekarang tradingnya masih turun. Jangan dilawan dulu. Orang yang nge-buy sudah bye-bye gitu. Tapi kalau orang yang follow the trend, waduh dari 2000 sampai sekarang, ada nggak? Banyak. Kenapa? Kalau pakai indikator sudah
pasti orang ambil posisinya baik. Tapi kalau follow trend, orang sudah ambilnya adalah sell. Gitu. Ya, nah entry-nya di mana? Entry key position-nya. Nah, inilah. Ya, saya ngomong dulu, harus ketemu 3 candle pattern. Nah, 3 candle pattern. Ketemulah. Ya, ini cuma ketemu 2. Contoh. Ya, ketemu candlestick pattern yang bearish, bullish, bearish. Oke, berarti bearishnya ada 2, bearishnya ada 2, bullishnya ada 1. Oke. Nah, sekarang lihat di sini. Breakout resistance, entry buy. Oke, breakout support, entry sell. Nah, tentuin resisten sama supportnya berapa? Cari 3 candle, oke, cari 3 candle yang bearish, bullish, bearish, oke. Tentukan support dan resisten. Tentuin support sama resisten di mana? Tentukan dari harga low dan harga high. Bukan harga open sama harga close. No. Harga low sama harga high. Oke, kenapa? Kalau ketemu 3 candle yang bearish, bullish, bearish, begitu yang pertama ya, saya ngomong bearish, bullish, bearish, berarti kalau bearishnya ada 2. Begitu break support, kalian boleh entry sell. Kenapa? Karena trennya lagi bearishnya 2. Kebalikan, kalau bullishnya ada 2, bearishnya ada 1. Begitu break resisten, boleh nggak entry buy? Boleh. Boleh, sangat boleh. Sangat mungkin. Ya, nah inilah pola candlestick pattern DNA Pro-nya. Lebih simpelnya begini. Nah, kalian harus ketemu polanya tipe A, tipe B, dan tipe C untuk buy entry. Harus ketemu tipe A, tipe B, tipe C untuk sell entry. Nah, contoh tipe buy entry. Oke, saya ngomong tipe A. Ketemulah keluar. Turun, naik, naik. Oke, tentukan harga supportnya, tentukan harga resistennya. Oke, ini mainnya dia 1 ya. Begitu break di resisten, kalian boleh beli. Mainnya begini. Apalagi kalau ketemu tipe B. Nah, tadi yang saya bilang 3 resisten highest dan 3 support lowest. Kalau ketemu 3 B begini, naik, naik, naik. Nah, kalau secara candlestick pattern ini namanya three little soldier. Harus ya koreksi. Setuju? Mungkin di forex cocok, di emas nggak cocok. Kebanyakan tipe B ini lebih sering ketemu lagi arah lagi trend. Kalau lagi trend jangan dilawan. Nah, kalau ketemu 3 naik atau ketemu 3 turun, wah hasilnya gede banget. Beneran, nggak percaya? Oke, kita lihat sekarang candle. Ya, saya lari ke candle dulu ya. Saya lari ke MetaTrader. Oke, kita lari ke MetaTrader sekarang. Nah, oke, nah kita ngelihat ini resistennya. Oke, ini supportnya, karena ada 3 kan, betul ya? 1, 2, 3. Begitu break di support, turun nggak sampai sini? Turun. Nah, 1, 2, 3. Turun nggak? Hitung lah, 1% dapat nggak? Cukup. Jangan trading lagi. Kenapa? Ini hari Jumat. Hari Kamis, lihat hari Kamis tuh, ketemu nggak? Ketemu nih, pagi, naik, naik, naik. Nah, tentukan. Naiknya di sini, tipe 1, 2, 3, oke? Nah, tentukan harga resistennya di sini. Nah, begitu break resisten, 1%, dapat nggak? H1 loh. Nilai sendiri. Polanya cuman kayak gitu. Ini bearishnya, bullishnya cuma 1 loh Pak. Nah, tapi ada syaratnya. Bullishnya ini harga open sama hard close kedua candle ini nggak boleh melewati harga 1 candle bullish. Nah, boleh nggak? Boleh. Makanya tadi saya bilang tipe A dan tipe C kebanyakan marketnya lagi raging. Tapi kalau lagi trending, ya boleh. Mau dicas dulu? Oh iya. Sampai. Oh tak Kak. Ya, kalau lagi trending mainnya di tipe B lah. Nah, sama juga dengan sell entry, beda. Nah, sell entry gimana ketemunya? Kebalikan aja dari buy entry. Ketemulah polanya naik, turun, turun. Oke, tentukan support, tentukan resistennya. Begitu break di support, entry. Nah, sama juga tadi tuh turun, turun, turun. Nah, tentukan supportnya, tentukan resistennya. Begitu break di support, kalian boleh
Jual. Dapat nggak tadi? Cek sendirilah. Kalian cek ke belakang lagi. Cek lagi ke belakang, ketemu 3. Cari pola 3 aja. Dapat nggak? 1%. Saya rasa lebih 1%. Tapi DNA tidak mengejar profit yang besar. Dia kejar profit yang konsisten. Inilah cara candlestick. Orang banyak sudah banyak niru belum? Sudah banyak trader manual sudah paham ini belum? Paham mereka semua. Selama dia main di emas. Ya, kenapa? Dengan memasukkan algoritma untuk mendeteksi tren, dapat menentukan kapan perdagangan harus dilakukan. Sehingga bot dapat melakukan transaksi berapa order dalam satu waktu. Kalau manual trading kita satu-satu. Kalau pakai bot trading, langsung. Kenapa? Kecepatannya ribuan, bahkan sampai ratusan, bahkan sampai jutaan pun orang bisa langsung entry semuanya. Ya, nah sudah ketemu dengan robot yang oke. Orang sudah nikmatin hasilnya. Teman-teman juga yang di sini ada yang member, ada yang belum member sudah bisa ngerasain. Ya, kasih tahu sama teman-temannya. Nah, kita sekarang sudah tadi yang saya ngomong, sudah yang namanya sudah versi 4 di DNA Pro. Kita sudah update, kita sudah upgrade robotnya. Kenapa kita perlukan itu? Karena dia statis. Oke, dia cuma software, sama kayak WA pun harus ada update, iOS pun ada update, Android pun harus diupdate supaya hasilnya lebih bagus, lebih maksimal. Ya, sama juga dengan robot, kita harus update, kita harus upgrade. Kenapa? Hasilnya pun juga bisa lebih maksimal. Nanti kalau ada nggak DNA Pro 5, who knows, gak ada yang tahu gitu. Tapi bisa nggak? Bisa akan dibuat seperti itu. Kenapa? Robot software harus kita update dan harus kita upgrade. Itu sudah pasti. Kalau nggak pernah di-upgrade, kalau tidak pernah di-update, nilai sendiri deh. Ya. Nah, ini performa kita. Ya, dari tahun Mei 2020 sampai dengan April 2021. Sampai detik ini kita sudah dapat 7,5%. Ya, cukup nggak? Buat saya gede loh. Ya, rata-rata sebulan itu kita hampir 20%. Terus ini ada warna kuning-kuningnya. Kuning-kuning ini apa? Kuning-kuning ini artinya kalau market tidak ketemu scanning, robot tidak masuk posisi. Ya, robot juga nggak akan maksa. Nah, jadi kuning dalam bulan Maret ada 2 kali nggak masuk, hasilnya 23. Oke loh, Februari ada nggak masuk 2 kali, hasilnya 18. Mungkin kalau masuk 2 kali 20 kali ya. Oke loh, karena Februari juga terakhir sampai tanggal 28. Ya, boleh. Nah, orang mulainya seperti ini. Kok dibilang, Pak, kok nggak pernah loss? Salah. Hasil akhirnya kita memang menang, tapi dalam prosesnya kita juga pernah cut loss. Hari ini juga ada yang cut loss kok beberapa. Ya, jadi jangan dibilang robot ini nggak pernah kalah. Salah, robot ini juga pernah kalah. Kita ada yang namanya DD, ada drawdown-nya. Semuanya jelas. Memang di hasil akhirnya robotnya katanya orang bilang ini udah berfighter. Ya, jadi berjuang. Ya, kenapa? Kita live trading kok, nggak perlu takut. Ya, kita pun juga nggak perlu takut orang nanti contek kita. Ya, nggak perlu takut. Orang mau ngopi kita pun nggak perlu takut kok. Itu memang resiko. Semua bisnis kami pun juga punya resiko-resikonya kita itu. Ya, don't worry. Sesudah oke dengan broker, kita sudah oke dengan robot, kita harus kawinkan dengan broker. Brokernya adalah broker Alpha Success Corp. Ya, ini brokernya dari Rusia, dia Alpha Group holdingsnya. Kita masuk di Alpha Capital Management Company. Nah, brokernya ini buat saya cukup gede. Dia punya beberapa bank di dunia, dia punya beberapa bank Alpha Group-nya ya, artinya dia punya beberapa banking Alpha di Rusia, di Belarus, di Kazakhstan, ya, di Amsterdam juga ada yang namanya manajemen pun dia punya juga. Nah, cuman kita masuknya di Alpha Capital Management Company LLC. Nah, brokernya ini apa? Brokernya kita adalah broker STP. Oke, kita bukan broker market maker ya. Kita nggak mau jadi market maker. Kenapa? Karena bahaya jadi market maker. Mereka pun juga ngelihat kita punya track record Alpha, sebelum kita masuk ke Alpha mereka sudah lihat track record kita. Hasilnya kayak apa. Nah, enaknya robot begitu transaksi masuk ke trading platform, masuk ke MT4, langsung dia buang ke pasar interbank. Jadi banknya dia buang ke Alpha Group-nya yang mau di Kazakhstan, mau di Rusia, mau di Belarus, mau dimanapun dia tinggal buang. Ya, jadi kelihatan, makanya kita punya WD tidak pernah dibatasi. WD berapapun kita bayar. Nah, itu enaknya. Ya, jadi kasarnya sudah tidak ada talangin lah. Kita udah nggak ada bahasa itu. Jadi benar-benar ambil dulu dari MT4, dipotong, baru langsung masuk ke member. Nah, itu lebih enak. Nah, kalau market
Bandar beda. Nah, ini salah satu contoh market maker dalam video. Orang yang paham trading ngerti saya. Ini contohnya. Nah, ya lihat ya. Oke, sorry. Kok jauh sekali. Nah, lihat ini ya. It was at this moment that he knew he fucked up. Nah, market crash tuh bisa kayak gitu ya. Kemarin di emas tuh. Wah, ada yang sudah sell di harga 2000 tuh. Kalian masih pada ngebay tuh yang retail di 0,01, 0,1. Wah, pemain gede mah sudah sikat duluan di atas. Ya bahaya. Nah, ini lagi pengertian tentang market maker. Ya. Nah, ngerti ya. Jadi kalau bandar atau market maker pasti kasih harga paling murah. Ya kan, spreadnya kalau bisa 0, 0,1. Ya kan, karena harga di luaran sana 0,1 makan apa? Nggak ada hitungannya gitu kan. Tapi kalau ada spread gede, ya makanya dari situlah dia markup spread lah. Terus ya, hati-hati kalau dikasih harga paling murah, dikasih rebate paling mahal gitu. Wah, agak scary ya, agak scary. Nah, sudah itu aman belum kita? Belum. Pak, kalau ada apa-apa dengan broker, masa kita harus ke Rusia? Ya, iya juga sih. Akhirnya kami dari DNA bilang sama Alpha Success Corp, namanya Mr. Simon Yang. Mr. Simon Yang itu untuk pegang di Asia Pasifik. Nah, kita ngomong, Pak, bikinlah kami satu kantor perwakilan, IB di Indonesia. Akhirnya dibikinlah PT yang namanya PT Mitra Alpha Sukses. Ini kantor perwakilan IB, izinnya apa ya? Cuman kantor perwakilan aja. Jadi orang kalau mau tanya-tanya tentang broker Alpha Sukses Corp, silakan tanya ke PT Mitra Alpha Sukses. Kantornya ada nggak? Ada. Di mana? Di Spring Hill Office Tower, lantai 3. Nah, silakan tanya, nanti ketemu dengan Pak Rudi. Nah, silakan tanya tuh ke sana. Ada beberapa orang sini yang sudah pernah ke sana setahu saya ya. Jadi bisa tanya, oh ini apa namanya brokernya gimana, apa segala macam. Silakan tanya. Orang DNA nggak perlu ikut. Ya, biar nggak ada intervensi. Silakan tanya ke sana. Pak, kalau saya mau buat akun di luar DNA lewat Alpha Success Corp boleh nggak? Bisa. Ya, silakan datang ke sana. Ya, itu enaknya. Ya, banyak robot itu masukin di broker hanya cuma bisa bekerja dalam robot itu doang. Ya, kalau di Alpha tidak. Lu mau buat akun sendiri pun di luar DNA bisa. Oh, ya, jadi benar-benar broker. Ya, asli. Nah, kita kemarin 1 Maret sudah buka kantor cabang DNA Pro di Bali, ya. Kantornya di Landmark Renon, ya, di Profesor Muhammad Yamin, Denpasar, Bali. Ya, ini kelihatan ini adalah Pak Suwanto hadir. Ini ada namanya Pak Andre untuk pegang kantor DNA Bali. Di sini ada foundernya namanya Ibu V. Di sini ada namanya BD kita, Business Development Pak Daniel Z. Nah, foundernya ini punya co-founder lagi namanya Ciuli dengan Tian. Ya, jadi kami sudah membuka kantor di Bali. Jadi orang-orang Bali yang mau tahu DNA, yuk silakan datang ke Landmark Renon, ya, Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 7. Oke, nah inilah kantor kita di di Bali. Ya, di Bali. Di Bali. Kantornya. Oh ya, ini Pak Andrenya. Nah, hari ini kita sudah buka lagi. Nah, selamat buat teman-teman yang sudah membuka kantor cabang di Medan. Ya, baru hari ini. Wah, dia pasang pamflet gede banget. Nah, tuh Digital Net Asset di Ruko. Saya lupa, nanti saya kasih alamatnya, saya sendiri lupa di mana. Ya,
Nah, ini sudah kelihatan. Ini ada Pak Daniel Z, BD-nya. Oke, ini ada Pak Suwanto, ya. Ini ada kepala kantor cabang namanya Mr. Suprianto. Nah, ini juga ada foundernya Mr. V. Ya, ini juga ada timnya semua. Ada V, ada Mr. Siapa ini? Juve, orang tahunya Juve. Saya juga nama lengkapnya lupa saya. Juve sama Ko Supri. Nah, ini lengkap semua. Ada pembukaannya sudah. Ada surat menunjukkan semua. Ya, jadi next kantor berikut yang kita akan buka adalah di Semarang, ya. Semarang, doakan Semarang, sama ada beberapa kota lagi. Nanti saya harus susun-susun lagi mana aja kota yang akan kita launching semua. Ya, selamat buat teman-teman yang ada di Medan. Semoga kalau mau tanya orang Medan, silakan datang ke kantornya, cukup luas. Ada 4 lantai ya. Barusan tadi kita pembukaannya, ya, pembukaan kantornya. Nanti akan ada video-videonya sedang dibuat sama tim digital kita. Ya, saat ini saya kasih fotonya dulu. Nah, ini saya akan jelasin. Nah, lihat, inilah enaknya DNA Pro. Dari tahun 2020, paket-paket kita rata-rata mulainya dari kecil. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari $500 kok. Simple, ya, $500 itu kita punya rate-nya adalah 15.000, in-nya keluarnya adalah 13. Jadi deposit $500 kurang lebih dapatnya 7.500.000. Harga robotnya berapa? Harga robotnya murah kok, cuma 10% dari modal. Ya, murah. Tapi pakai robot tidak ada bahasanya robot hangus. Beli sekarang pakai 10.000. Forever. Ya, jadi masuknya 7,5 juta dalam jangka waktu Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember tahun 2020 menghasilkan 5 juta. Kenapa? Karena sharing profitnya 50-50. Kalau mau gede, boleh, masuklah 1.000, sharing profitnya sudah beda, 60-40. Pak, kalau saya masuknya 1.000, berarti harga robotnya berapa? 100. Ya, kalau 1.000 berarti dapatnya 15 juta. Dalam jangka waktu 8 bulan sudah dapat 13 juta. Wow, lebih cepat ya. Iya, kenapa? Sharing profitnya lebih besar, 60-40. Ya, kenapa? Inilah kita punya konsistennya. Konsisten kok kita tiap bulan sampai detik ini, dan ke depannya kita akan terus konsisten. Oke, kalau mau lebih gede lagi boleh, masuklah 5.000. 5.000 kali 15.000 dapatnya 75 juta. Harga robotnya ya 10%-nya. Dalam jangka waktu 8 bulan, kurang lebih 80 jutaan sudah dapat 79 juta 8 bulan. Ya, BP-nya 8 bulan, 9 bulan lah, kurang lebih lah. Kurang lebih ya, bisa kurang bisa lebih. Ya, kalau mau gede lagi, kenapa lebih gede? Sharing profitnya lebih gede, investor dapatnya 75, 25, masuklah 10.000 US dollar. 10.000 US dollar berarti kurang lebih kali 15.000, 150 juta. Ya kan? Hanya tambah robotnya, tambah robotnya 15 juta. 15 juta. Oke? Berarti totalnya 165. 165 8 bulan sudah dapat 169. Oke loh. Oh, sudah dipotong ini 10.000 aja, cepet kok, 8 bulan. Performanya ya, kita ngomong performanya. Kedepannya masih oke nggak? Masih oke. Mau lebih gede lagi Pak, lebih cepat lagi. Waduh, ya udah, gedean kapital lo 25.000. Oke, 25.000. Kenapa 25.000 lebih gede? Karena sharing profitnya lebih gede, 80-20. Dalam jangka waktu 8 bulan sudah dapat 452 juta. Oh. Mau gede lagi Pak, paling gede berapa sih? Pembagian sharing profitnya 90-10. Robotnya depositnya berapa? 50.000, 750 juta. Kayak robotnya 5.000, dapatnya 75 juta. Oke, kurang lebih 800 jutaan lah ya, 800 juta sekian. Dalam 8 bulan sudah dapat 1. Oke nggak? Oke. Kenapa robotnya oke? Karena konsepnya satu, deponya sekali, WD-nya berkali-kali. Ini enaknya. Kenapa? Nasabah disuruh WD, member disuruh WD. Duit jangan banyak-banyak ada di broker. Kok bisa bilang gitu? Bisa. Nggak guna duit banyak-banyak di broker. Kenapa? Karena kami tidak kompon sebuah lot. Tidak kompon sebuah lot. Maksudnya gimana Pak? Contoh, ini adalah contoh lotnya. Kalau marginnya 500, lotnya 0,01. Kalau marginnya 600, 0,02. Banyak orang sarankan mainnya di 600 karena kelipatan kita punya lot adalah per 300. Ya, kelipatan lotnya. Jadi contoh. Tadi saya bilang kenapa duitnya nggak perlu banyak-banyak di broker. Contoh, masuklah 1.000.
Oke, dalam jangka waktu katakanlah 5 bulan sudah dapat 5.000. Apakah dari 5.000 itu lotnya 0,16? Tidak, lotnya tetap 0,03. Loh, kalau lotnya sama, duitnya gede, buat apa dong banyak-banyak ada di broker? Justru itulah disarankan harus WD. Banyak-banyak WD aja. Boleh nggak 1 hari WD? Boleh. WD ada batasannya nggak? Nggak ada batasannya. Mau WD berapapun kita bayar, tapi ada minimal WD-nya. Minimal WD-nya ada 10. SOP WD-nya gimana? SOP WD-nya simpel, di bawah jam 11 WD hari itu masuk. Di atas jam 11 WD keesokan harinya masuk. Kalau hari libur tidak dihitung, Sabtu Minggu tidak dihitung, hari puasa dihitung. Apalagi mau lebaran nih, wah harus lihat nih, banyak liburnya nih kayaknya nih. Bisa seminggu loh. Jadi prepare aja, dikumpulin, boleh nggak ada masalah tuh kali itu ya. Enaknya gitu. Kenapa? Tidak boleh duit banyak-banyak di broker, WD aja tiap hari, sehari 2 kali boleh nggak ada urusan, silakan. Enaknya lagi di Dena kenapa? Satu nama bisa beberapa akun. Oh, enak, nggak pusing. Yang pusing kalian. Kita nggak ada aturan itu. Oh, satu nama satu akun, nggak. Satu nama bisa beberapa akun. Tuh enaknya. Enaknya lagi robot itu apa? Performanya sudah diuji. Nanti kalian cek sendiri di MKL 5. Wah, itu kelihatan semua. Oh, mainnya di mana, didinya berapa, apa segala macam semua. Kita rata-rata main berapa menit sampai detik ini sudah menghasilkan berapa. Semuanya dibuka di MKL 5. Itu enaknya DNA Pro. Kenapa? Transparan semuanya. Di sini selesai. Oke, jawab ya. Sudah jawab kah? Oke lah, saya mulai jam berapa sudah Pak? Apakah kantor cabang ini milik PT atau kerjasama? No. Kantor cabang ini milik PT. Jadi semua pembiayaan yang handle adalah DNA Pro pusat, bukan lokal partner. Tes. What is your WA number? No sound. Oh ya, WA number nanti ngomong sama atasannya aja. Oh, kakak bocah lucu market crash. Oke, berapa lama ikut? Saya baru hari ini trading. Pak mau tanya, kalau ada melakukan broker DNA Pro semacam WikiFX, yang gimana tuh regulasinya? Oh, WikiFX sudah ada Pak. Nih WikiFX ini kayaknya. Di WikiFX kita sudah ada. Sebentar. Agak lemot nih. Oke. Nah, ini kita bukain ya. Kalau kita sudah terdaftar di WikiFX, wait. Mohon maaf saya terlambat. Bukan terlambat, saya mohon maaf dipercepat. Saya minta dipercepat. Maaf ya, maaf teman-teman. Mana ya? Ini kalau nggak salah. Oke, ini saya share. Nah, ini Pak di WikiFX Pak. Ya, Pak. Apa namanya? Aduh, websitenya, website kita ini. Saya masih belum ngerti tentang lot. Kenapa masih WD ya? Kenapa masih WD? Karena duit terlalu banyak di broker juga nggak guna. Nah, enaknya kita begini. Sharing profit itu terjadi pada saat kalian WD. Jadi banyak-banyaklah WD biar upline kalian juga bisa merasakan. Ya. Karena kebanyakan robot itu mintanya top up. Baru di sini disarankan suruh WD. WD atas perintah kalian. Kantornya Soho juga hak milik atau sewa, Pak. Setahu saya di New Soho belum boleh beli. Setahu saya ya, karena kita itu dapatnya juga bukan dari building, dari punya orang. Mohon maaf, ikut mau menanyakan rekan broker faktor keamanannya. Sampai detik ini belum pernah kejadian broker gagal bayar. Ya, Pak, kantor cabang DNA Pro kalau boleh tahu beli atau sewa ya, termasuk kantor pusat dan cabang semua. Ya kalau kantor pusat tadi saya bilang kita itu masih dalam tahap sewa sampai detik ini. Cabang pun juga masih sewa karena beberapa kota itu tidak mau beli semua, pada maunya sewa. Ya, bukan kami yang mau. Nah,
Tadi dengar-dengar kayaknya kita nanti mau memperbesar juga kantor yang ada di pusat. Ya ini masih wacana, tapi masih dikasih lihat dulu. Selamat malam Pak B, selamat malam. Kontrak kerjasama Alfa dengan Mitra akan berakhir September, lalu bagaimana kelanjutannya? Oke, ada berita yang seminggu lalu dikasih tahu bahwa Alfa Success Corp akan memperpanjang, kita punya kelanjutannya. Ya, nanti akan keluar sertifikasinya. Tunggu, nanti kita kalau memang sudah boleh, rencana kan pemerintah Juni-Juli itu akan membuka untuk turis dan segala macam. Jadi kami Juni atau Juli itu kami memang berencana akan ke Rusia, ke Alfa Groupnya. Ya, doakan nanti di sana kami akan bikin MOU lebih panjang lagi. Ya, jadi Alfa kemarin cuman melihat kita punya performance-nya bagus nggak, dan ternyata performanya cukup bagus sehingga akan diperpanjang ya, dengan Alfa Success Corp-nya akan diperpanjang. Mohon maaf Pak, saya sebenarnya ikut Zoom minggu lalu tapi terlambat, sempat ada penjelasan satu PC, mungkin penjelasannya maaf kalau OOT karena hari ini belum dibahas. Oh ya, jadi kita konsepnya itu bukan PAM, bukan MAM, bukan copy trade. Jadi satu PC satu account, satu VPS Pak. Makanya jeleknya harus butuh VPS yang banyak Pak. Ya, jadi satu account, jadi slotnya kan VPS katakan 10, kita nggak pakai 10, kita pakai cuma 5 supaya tidak terjadi lag, ya lag di VPS-nya kebanyakan. Nah, jadi begitu kita close harga posisi, makanya ada penjelasan juga tadi di beberapa teman, begitu kita close sekarang account kita ada 26.000, begitu kita close di detik pertama, nggak mungkin langsung dapat 26.000, pasti ada delay untuk close-nya. Nah, delay-nya itu sekitar 3-4 detik. Makanya banyak orang dapatnya 1,2, kok saya 1,3, saya dapat 1,4, ya berbeda-beda pasti hasilnya. Tapi terkadang-kadang mungkin hari ini kalian lebih besar, saya lebih kecil. Besok bisa terjadi kalian lebih kecil, saya bisa lebih besar, atau kebalikan, sebaliknya. Jadi random, karena itu random. Jadi bukan kami yang mau bikin, kalau copy trade beda, kalau copy trade begitu close sudah semua sama. Karena copy kan, nggak mungkin copy satu beda close-nya, nggak mungkin. Itu bukan copy namanya. Kalau kita memang beda karena ada sedikit delay-nya. Kita nggak punya master. Ya. Jika member semakin banyak puluhan ribu, apakah nanti bisa terjadi error? Kita akan berbanyakin servernya. Pasti server kita harus berbanyakin. Jadi broker Mitra Alfa Sukses itu hitungannya adalah broker baru. Mitra Alfa Sukses hanya perpanjangan tangan, Mbak. Makanya buka IB di sini, orang kebanyakan cuma pakai perorangan, tapi kita pakai PT di sini. Ya, itu yang nunjuk langsung Mr. Simon Yang. Jadi dia yang buat semuanya. Ya, sudah berapa lama kerja dengan broker DNA? Alfa Success-nya kita baru kerjasama di Januari, Pak. Ya, kemarin-kemarin kita pakai broker yang namanya Vina Gold. Ya, selisih detik ini apakah jika member semakin banyak beresiko semakin profit juga semakin loss? Enggak. Yang enggak masuk akal adalah saya untung kalian rugi. Nah, itu enggak mungkin. Ya, kenapa? Cara kerja robotnya sama kok. Ya kan, cara kerja robotnya sama. Ya, bedanya cuma sedikit kok, cuma berapa second doang, masih oke loh kita karena pakai servernya server luar. Kalau server Indonesia mungkin bisa 1 menit. Ya, lebih berbahaya. Kita cari server yang terbagus kok, terbaik udah 3-4 detik buat saya masih oke banget kok. Ya. Tuh, makanya kadang-kadang saya 1,1, mungkin Ibu Hana 1,2, mungkin kebalikan, saya besok ya 1,2, Ibu Hana besok 1,1, tapi seminggu rata-rata 5%, walaupun kadang-kadang cuma dapatnya 4,9, ada yang 5,1, ada yang 4,8, masih oke lah, masih oke. Pak mau nanya, misalkan amit-amit sampai bangkrut, saldo member terkuras, error akibat oleh apapun lah, kami sebagai member klaim kemana, siapa yang bertanggung jawab saldonya, ini kan ada DNA. Ya kalau itu kan larinya ke Mitra Alfa Sukses, tapi amit-amit cabang bayi ya, sebelum kalian tahu ini rusak atau enggak, kami lebih tahu. Kenapa? Karena kami taruh kita punya robot di dia punya server. Jadi kami bisa ngelihat kalau ada yang error satu pun, kami lebih tahu Pak. Sebelum kalian ngomong, kami lebih tahu. Kenapa? Karena kami dikasih yang namanya meta manajernya sama mereka. Nah, nggak semua broker kasih meta manajernya. Ini dikasih semua. Kenapa? Kami memang mau kerjasama sama dengan pihak Alfa itu maunya jangka panjang. Ya, jadi sebelum kalian wanti-wanti akan hal itu, kami juga udah lebih wanti-wanti dulu. Kami juga lebih takut. Kenapa? Performa robotnya oke, tidak didukung dengan broker yang oke, kami ganti kok Pak brokernya. Ya, kami yang ganti brokernya.
Pak, bagaimana cara WD deposit? Deposit, Pak, bukan itu ada downline. Oke, nanti tanya sama upline-nya ya, karena saya nggak bahas tentang kabinetnya. Ya, saya bahas tentang robot sama cara brokernya. Ya, Pak, apakah Alpha Success itu bisa dipercaya? Kalau deposit kita sudah besar, apakah bisa dilarikan? Sekelas Alpha Success Corp, saya rasa dia namanya di Rusia sudah cukup besar. Ya, mereka pun juga punya broker di Rusia namanya alphacapital.ru. Itu udah gede juga, dan mereka buangannya pun juga sudah banking. Alpha grupnya sendiri pun sudah besar. Ya, ini saya kasih lihat deh. Ya, saya kasih lihat. Nah, ini kita lihat kontak. Nah, mereka tadi yang saya bilang, mereka punya beberapa bank di dunia tuh. Tinggal cek, ini bank di Rusia. Tinggal klik saja. Nah, ada. Ini bank di Ukraina, tuh semua ada. Ya, nah kita masuknya di mana? Kita masuknya di Alpha Success, Alpha Capital Management Company LLC. Kita di sini, makanya broker kita adalah Alpha Success Corp, tuh ASCFM, ya. Ini brokernya. Ya, brokernya. Berarti bilang kok brokernya baru? Sebenarnya brokernya udah lama. Brokernya itu tahun 2013. Sama lah kayak kita orang Indonesia punya broker A, masuklah ke Rusia, dibilangnya kita broker baru, padahal di Indonesia sudah lama, nggak banyak orang kenal. Ya. Sampai detik ini kalau selama dia masih STP dan bayar PNL harian, saya rasa dia nggak berani scam. Saya juga pernah dengar robot yang lain. Iya, karena apa namanya? Banyak robot-robot yang scam karena polanya nggak ngerti. Karena kami kalau mau di-scamin susah. Kalau di-scamin itu rata-rata robotnya punya master. Kalau kami nggak punya master. Rata-rata ya, saya ngomong rata-rata, nggak semua. Maaf, saya copy pertanyaan saya kelewatan, Pak. Saya pernah lihat table ada minus lebih dari 5%. Itu penjelasannya bagaimana, Pak ya? Ya, itu kita pernah minus sampai 5. Jadi terjadi yang namanya harga jump price. Jadi di 5 itu sebenarnya defaultnya kita risknya itu sudah 5. Tiba-tiba kalau kita melihat dari H1 nggak kelihatan. Kalau kita lihat H1 ada namanya harga lompat-lompat. Nah, begitu harga lompat kita cut loss, kita dapatnya di 7% di hari itu. Ya, itu wanti-wantinya. Itulah kalau di atas 5% barulah turun 30% campur tangan manusia untuk meng-cut loss semua posisi. Ya. Tuh, makanya kita bukan 100% robot, kita tetap ada campur tangan manusianya. Itulah kerjaan manusianya. Ya, begitu ada di atas minus 5%, cut loss semua posisi. Apakah bisa terjadi jump price? Pasti bisa dong, pasti bisa. Pasti bisa terjadi. Pasti bisa. Kalau ada apa-apa jump price ya kita cut loss. Itu. Nah, broker kan kebanyakan takut yang namanya cut loss. Maunya sistemnya averaging terus. Wow, averaging lotnya ditambah. Oh, bahaya. Bahaya kalau terjadi satu arah dari emas dari 2000 sampai sekarang dia averaging buy, waduh matilah. Dana berapapun. Ya. Kalau lihat keesokannya 9% bagian berapa gitu. Ya, jadi robotnya begitu minus 9 tiba-tiba keesokannya apa yang dilakukan sama pihak DNA upgrade robotnya. Pas upgrade robotnya ternyata agresif. Jadi langsung dapat 9, langsung dibalas hari itu juga. Ya, kalau kalian ngelihat sudah merasakan tahunnya trading kayak gitu ya, sesudah itu ya kita ngomong sesudah itu tidak ada lagi yang minus sampai sejauh itu. Kenapa? Kita upgrade. Itu yang namanya robot harus di-upgrade. Ya. Nah, kelihatan. Sesudah itu tidak akan lagi terjadi namanya minus 7 sampai minus 9. Ya, kenapa? Kita sudah upgrade. Kalau nggak ada master berarti ada cut loss seperti ini. Apakah pengawasan satu-satu, Pak? Saya kurang paham, Pak. Kalau nggak ada master berarti ada cut loss seperti ini. Ada cut loss. Cut loss kan gampang, tinggal pakai script aja. Sell, buy, close, all. Ada, langsung cut loss aja. Set semua posisi. Bisa kok. Sangat mungkin. Jadi bukan satu orang ngawasin 26.000, enggak. Kan taruhnya di VPS itu. Oke, ada lagi. Pak, di DNA kok nggak dapat master password ya? Kenapa nggak dikasih master password? Kalau dikasih master password, dulu kami kasih master password di broker
sebelum Vina. Ya, kita kasih master password sebelum Vina, kami sudah ganti 4 broker. Jadi brokernya kurang ajar kami ganti semua. Ya, kami bisa tahu. Makanya begitu broker mau kerja sama kita minta peta manajernya. Ya. Dulu kami kasih master password di mana? Di broker Vinanya, pakai broker Vina, itu kita pakai yang namanya master password pernah. Jadi kita kasih orang master password, terus kita kasih orang investor password. Jadi ada 2 pilihannya. Nah, yang ngikutin master password kebanyakan intervensi orang. Nah, itu agak sedikit. Makanya tadi saya bilang ada kelebihan orang dan ada kelebihan robot. Jadi sudah untung di sini, malamnya mereka main lagi. Jadi di luar orang ngomongnya, wah DNA aku saya minus ya. Ya memang minus, tapi karena bukan robotnya yang jalanin, itu sudah intervensi manusianya. Nah, akhirnya karena kejadian itu sering, makanya kita ngomong ya sudahlah kita pakai investor password lah gitu supaya udah robotnya sudah oke kok, kita liatin terus dari 2019 sampai detik ini robotnya kok. Jadi belum pernah kejadian sampai minus 10%, 15%, 20%, belum pernah sampai detik ini. Ya, makanya kita nggak kasih lagi master. Mau tanya terus Pak, kenapa nggak dikasih master password? Iya tadi udah. Dulu berapa lama Pak baru tahu broker-broker lama pada? Ya baru banyak kita dikerjain gitu. Kerjanya banyak broker lah kerjaan. Kenapa? Broker kan mintanya PNL lebih gede daripada dia dapat rebate. Rebate itu kan ambilnya dari markup spread. Kalau PNL kan enak dapatnya. Wah, kita banyak kali kejadian seperti itu. Ya makanya kita ganti brokernya. Sistem cut-lossan 5% masuk Pak. Logika robotnya atau manualnya Pak? Logik robotnya sudah di defaultnya 5%. Ya, 5 itu belum kasih 5 ya, kadang-kadang 5, sekian, 5, sekian, sama kayak profitnya. Profitnya dibilang 1% loh, hari ini 1,1, ada 1,2, ada 1,4, gitu. Sistem cut-lossan 5% masuk logika atau manual. Ya. 5% nggak pas, 5% kadang-kadang 5,1, kayak kemarin, minus 5,2, akhirnya di endingnya masih bisa fighting. Maaf, bertanya skip. Saya dikasih tahu kalau WD nggak ada potongan untuk pajak ya. Paling ini nanti masa ke depan kalau WD langsung dipotong pajak. Ya, karena di bisnis derivatif ini pajak masih abu-abu, Pak. Menurut saya ya, menurut saya. Dan sampai broker lokal pun juga masih abu-abu untuk hal itu. Orang menang pun juga jarang pada bayar pajak. Biasanya itu diserahkan kepada nasabahnya. Kalau memang perlu bayar pajak, ya kalian yang bayar. Kalian yang lapor. Pak, apakah ada webinar mengenai bisnis plan-nya? Ada. Nanti tanya sama plan kalian. Kalau saya nggak salah hari apa gitu. Ya, ada. Bisnis plan-nya ada. Baik Pak, makasih Pak. Menanyakan broker dengan adanya IB di Indo, apakah artinya terdaftar di Bapepti? Tidak. Semua broker broker luar itu nggak boleh punya perwakilan di Bapepti di Indonesia. Sama lah kayak broker Bapepti di Indonesia, begitu masuk ke Malaysia, broker itu jadi broker ilegal nggak? Ilegal. Ya, sama juga. Tapi ilegal di negaranya mereka, di negara aslinya terdaftar gitu. Terdaftar. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih 8F24 Nicholas. Sip, ada lagi yang mau bertanya silakan. Oke, misalnya hari ini 1 minus 5, kedua profit 1%. Hari ini, apakah kalau misalnya, hari ini 1 maka pembagian komisi, maka pembagian hasilnya di broker menggantikan rugi dulu. Oh tidak, kita nggak ganti rugi kok. Ya, kalau emang hari ini loss ya loss, kalau hari ini untung gitu. Kita nggak ada sistemnya ganti rugi di hari berikutnya. Konsepnya nggak gitu. Baik, walaupun sudah ada kantor bank di Jakarta, tetap tidak ada Bapepti ya. Tidak terdaftar Pak, tidak terdaftar, karena mereka tidak boleh. Secara regulasi di Indonesia tidak boleh. Sama lah kayak kita ngomong broker-broker luar, emang ada pendaftaran dari Bapepti kan? Tidak ada. Ya, kecuali memang harus jadi anggotanya Bapepti, nah itu baru terdaftar. Nah, nggak gampang juga.
Ada proses-proses yang harus dilewati, harus ada beberapa step-step. Tuh. Kenapa tidak memakai broker lokal yang terdaftar di Bapepti? Waduh, ada beberapa mekanisme di broker-broker yang kita nggak masuk secara hitungan networking. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada beberapa broker-broker di lokal yang EA-nya tidak dibuka. Ya, bukan berarti kami anti dengan broker lokal. Tidak. Kalau memang dia bisa ngikutin kita punya sistem, sok silakan. Ayo kita kerjasama. Ya, makanya dibilangnya broker itu agak sedikit, lokal itu agak sedikit kaku dengan aturan main. Karena mereka juga ada aturan-aturan yang mereka nggak boleh langgar. Ya. Kalau hari ini loss, apakah besok ada pemotongan sharing profit? Tidak. Kalau tidak terjadi loss, tidak ada sharing profit, Pak. Ya, simpelnya gitu. Sharing profit terjadi pada saat kalian profit. Itu makanya kita profitnya memang satu hari nggak gede-gede kok. Kecil. Apa maksudnya broker? Pak, saya sempat dengar Pak Abi bilang di video kalau nggak salah ingat dalam trading opsinya ada dua, analisa bagus sama broker bagus. Apa maksudnya broker bagus bagaimana? Broker bagus itu artinya broker yang buang harga, Pak. Bukan jadi bandar house, tapi broker house yang cuma terima komisi atau enggak terima dari markup spread atau enggak rebate namanya. Ya, karena justru banyak broker-broker besar itu rata-rata itu market maker, rata-rata, saya jangan ngomong semua ya. Tapi memang semua broker market maker harus diakui. Ya, semua broker market maker. Nah, tapi yang buang langsung harga langsung ke sana hanya sekian broker aja lah. Ya. Sip, ada lagi yang mau bertanya? Sorry saya tadi terlambat, mungkin disebutkan di awal Zoom ada yang mau tanya DNA ini resminya dari kapan? DNA itu kemarin kita baru opening itu bulan Agustus. Ya. Bulan Agustus. Dulu berapa lama Pak baru tahu broker lama ini pada nggak benar. Begitu masuk posisi Pak, kelihatan Pak. Jadi kita punya logika sama, tiba-tiba dulu kami punya beberapa akun, contoh kami punya 100 akun, tiba-tiba ada 20 akun tidak masuk. Dan tiba-tiba yang lain pada untung, mereka rugi. Ah, itu udah dikerjain. MC nggak pernah, sampai MC nggak pernah. MC yang pernah itu adalah kebanyakan waktu kita kasih master password. Jadi orangnya intervensi semua. Ya, dari kami tidak pernah kejadian yang namanya MC. Maaf kalau beritahu Pak Abe bagian manajemen DNA Pro kan? Ya, saya di DNA Pro di bagian manajemennya. Betul. Agustus 2002 Pak, berarti belum ada setahun ya Pak? Kalau DNA-nya belum ada setahun, kantornya DNA-nya. Tapi kalau robotnya sudah ada dari tahun 2019. Ya, jadi dari tahun 2019, terus kita bikinlah, ketemu sama beberapa founder, akhirnya kita gabungkanlah trading dengan networking. Makanya baru startnya itu bulan Maret. Ya, kita pindah baru ada yang namanya networking. Betul. Belum ada setahun ya Pak. Ya kalau sekarang betul. Betul. Makanya kita bikinin satu PT dan apapun-nya. Tuh. Ada lagi? Pak, seumpama hari ini loss, besok profit, yang profit di-sharingkan tidak Pak? Kalau untuk mengetikkan loss hari ini, seumpama hari ini loss, besok profit, yang profit sharing profit tidak Pak? Yang profit bisa di-sharing profitkan juga kok, bisa. Bisa. Pokoknya intinya gini, kalau satu hari kalah, hitungannya seminggu lah, seminggu rata-rata 5% lah kita ngomong. Ya, walaupun dapatnya ada yang 4,9, ada yang 5,1, beda-beda. Dulunya apakah DNA ini terbuka kelas edukasi ya? Memang kita kan akademi awalnya. Kita buka kelas edukasi tentang cara robotnya seperti apa, logikanya seperti apa, logat. Kita bukain semua Pak.
Makanya dulu kita mau pakainya adalah mau bikin di AP2L-nya pakai ebook, cuman tidak boleh lagi AP2L ebook, akhirnya kita pakai yang namanya landing page. Sudah ada Pak, kita sudah buat bukunya. Betul, akademi kita soalnya kan, DNA Pro Academy. Iya, nanti karena ada pemberitahuannya lebih lanjut ya tentang landing page-nya ya. Jadi biar sama-sama bisa kelihatan semua. Ya, nanti ada pemberitahuannya. Landing page itu kerjanya gimana, dapatnya seperti apa, nanti akan ada pemberitahuannya. Kami sekarang lagi dalam tahap proses untuk itunya semua. Ya, contoh si A yang buka. Ada lagi? Silakan. Apa nih contoh si A yang buka? Apa nih buka? Contoh si A buka kantor cabang di daerah mana? Terus apakah standby berdiri kantor? Terus apakah harus standby di kantor yang berdiri tersebut, Pak, atau ada yang jaga? Jadi kalau memang mau buka satu kantor perwakilan DNA, minimal kita harus cari orang lokal partner di sana, Pak. Jangan orang Jakarta tiba-tiba buka kantor di Papua, orang Jakartanya ke Papua, nggak usah. Dengan orang Papua yang di sana, kita ada kenalan satu, ya sudah, kita pakai dia saja, lokal partnernya. Izin live, Pak. Terima kasih, Pak Ade Gunawan. Ya, jadi jangan orang Jakartanya ke daerah. Karena nggak kenal. Kalau orang daerahnya sendiri, lebih enak. Lebih dikenal lah namanya. Tuh. Yuk, silakan ada lagi. Kalau enggak, kami karena mau ada acara lagi malam ini jam 7. Kalau saya nggak salah jam 7, kita ada acara lagi. Jadi, oke, tunggu, ulang, DG. Tapi kan kita yang buka, Pak, bedanya daerah atas naungan kita. Betul, betul. Jadi kalau memang mau buka, contoh katakan, saya punya teman, Pak, di Jember. Boleh nggak buka di Jember? Lewat teman saya? Boleh. Boleh, tapi yang stay di sana bukan Bapak, harus orang Jembernya, Pak. Orang lokal daerahnya lah. Gitu. Jadi orang kadang, oh, orang Jember. Lebih enak, Pak. Gitu. Resiko terbesar trading kan modal habis dan dilarikan broker. Apakah ini mungkin dilarikan broker sampai detik ini DNA MOU beberapa broker belum pernah kejadian dibawa lari. Ya, karena memang kita sudah MOU-nya sudah cukup saklek. Saklek lah buat saya, MOU itu saklek. Gitu. Ya, cukup saklek. Oke, ada lagi? Oke, Pak, ketentuan broker lama nggak bener, terus gimana putusin hubungan kerjasamanya? Ya putusin aja. Kan makanya saya bilang tadi agak saklek kita. Pokoknya ketahuan kita sudah dikerjain sama broker, kita putus kerjasama. Sekali aja ketahuan. Apakah semua member ditarik dana atau gimana? Banyak. Jadi kejadiannya kemarin kita pindah itu nasabah dari broker lama ke broker baru itu pakai PT to PT karena kalian member itu nggak mau dikenain rate 2 kali. Jadi kalau kalian mau WD ke kalian kena rate 13 terus masuk lagi ke broker baru kena lagi rate 15 gitu. Jadi udah kena 2 kali kurs potong. Makanya pada nggak mau, akhirnya kita sepakat. Dulu ada satu PT di broker lama dan kita punya PT yang namanya Mitra Alpha Sukses. Jadi dana pemindahannya itu PT to PT, DNA di tengah. DNA ngelihat, oh dana yang dikelola DNA ada segini dari PT broker lama, terus dipindahkan ke broker yang ini. Ya kan, totalnya segini, pindahin semua. Makanya begitu, tapi sudah ada persetujuan dari pihak nasabah ya, bukan kami yang memindahkan. Kita ada persetujuan dari pihak nasabah. Makanya dulu pas perpindahan dari pihak ini di bulan Desember, close account.
Oke, pindahlah duitnya. Nah, sesudah ini nasabah harus register ulang lagi di sini. Satu-satu semua. Ya, satu-satu dia harus register. Jadi PT to PT pindahnya. Pak, misalnya lo satu hari ini profit, apakah profit mengcover? Tidak mengcover, Pak. Tidak mengcover. Jadi hari ini rugi, besok tiba-tiba untung, Bapak mau ambil profitnya, boleh silakan. Mau sharing, mau langsung WD, silakan, Pak. Silakan. Pak, apakah kedepannya kemungkinan profit tradingnya bisa dikompon untuk top? Apakah harus WD dulu baru selesai? Iya, karena kan nanti kalian dapat sharing profit. Ya, kita saat ini tidak bisa profit dikompon lagi menjadi sebuah equity. Ya. Ya, semua bisnis ada kelebihan dan kekurangan. Harus diakui lah. Kalau kami tidak bisa itu. Karena nanti akan terjadi sharing profit dong. Tuh. Oke. Ada lagi? Cukup mungkin ya Pak Abe. Oke. Baik Pak Abe. Terima kasih Pak Budi. Oke. Kalau nggak ada, siap. Nanti kalau ada apa-apa, ngobrol aja sama upline kalian, atau enggak kita kan nanti setiap Senin tetap ada seperti ini. Jadi dikasih tahu caranya, terus kalau member-member baru mau tanya silakan. Orang-orang nggak ngerti penjelasan apa silakan join aja di Zoom ini. Boleh kok. Abe, sampai ketemu di Surabaya. Siap. Ditunggu webinar business plan-nya. Tuh webinar business plan-nya nanti sini siapa yang kasih tahu ya? Nah, kamulah, Jos. Siap Pak Abe. Ya, jadi nanti ngomong sama si itu Joshua ya, kalau tanyain kapan ada marketing plan, kapan sih kalian buat acara? Kita rencana Kamis Pak Abe. Kamis ini kita mulai. Oke, Kamis ini dimulai. Tuh, Pak Budi nanti Kamis minta linknya sama Pak Joshua ya. Siap. Ya, oke. Siap. Thank you Pak Budi. Thank you. Oke, kalau tidak ada lagi kita akhiri, dan untuk teman-teman yang menjalankan puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Oke, terima kasih buat waktunya. Selamat malam. Malam. Jaga kesehatan ya. Salam profit. Thank you. Selamat malam. Salam cuan.